Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Putri dengan NPM 21700651604 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informasi. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Manajemen Data. Soal yang pertama adalah jelaskan komponen organisasi, teknologi, dan manusia dari sistem informasi. Komponen yang pertama adalah perangkat keras komputer. Komponen utama dan pertama dari sebuah sistem informasi adalah adanya perangkat keras berupa komputer dan perangkat kabel lainnya. Umumnya, komponen ini dibangun dengan sistem komputer terdistribusi dengan server pemrosesan paralel. Keberadaan server pemrosesan paralel yang kuat dalam sistem informasi dapat menjangkau integrasi sistem komputer dalam sebuah organisasi. Hal ini yang nantinya berperan secara otomatis untuk proses input data dari komputer pengguna menuju server utama. Lalu yang kedua adalah perangkat lunak komputer. Selain perangkat keras, sebuah organisasi yang ingin membangun sistem informasi memerlukan perangkat lunak atau aplikasi untuk menjalankan pemrosesan secara otomatis. Sistem utama dari sistem informasi itu sendiri berasal dari pengembangan aplikasi ini. Umumnya, perangkat lunak dalam sistem informasi dibagi untuk sistem dan aplikasi. Perangkat lunak dalam komputer sistem informasi dapat bertugas untuk mengelola perangkat keras, data program, dan sumber daya sistem lainnya, serta menyediakan sarana bagi pengguna untuk mengontrol pengguna grafis. Perangkat lunak aplikasi dalam sistem informasi biasanya berbentuk suatu program yang dirancang untuk menangani tugas-tugas tertentu bagi penggunanya. Salah satu contoh perangkatnya adalah adanya rangkaian aplikasi dengan spreadsheet untuk program pengelolaan tugas dalam industri yang dibangun secara vertikal seperti penjadwalan, perututan, dan pelacakan produk. Yang ketiga adalah telekomunikasi. Untuk sinkronisasi sistem informasi dengan seluruh perangkat komputer di dalam organisasi diperlukan adanya integrasi telekomunikasi. Umumnya, komponen ini berbentuk portable atau kabel seperti koneksi internet lokal area, sensor identifikasi frekuensi radio, dan beberapa perangkat untuk melacak proses produksi atau operasional organisasi. Sistem informasi memerlukan komponen telekomunikasi karena sifatnya mengumpulkan banyak data dan mengolahnya menjadi informasi. Informasi ini nantinya dapat diakses secara terintegrasi oleh semua pengguna dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, adanya jaringan eksklusif seperti internet dapat menunjang kinerja sistem informasi dan memperkuat sistem keamanannya dari pihak eksternal. Lalu yang keempat adalah basis data dan penyimpanan. Sistem informasi memerlukan basis data dan ruang penyimpanan untuk membuatnya bekerja. Tanpa adanya basis data dan ruang penyimpanan yang cukup, informasi yang dihasilkan tidak dapat maksimal dan terbatas. Oleh karena itu, keberadaan basis data yang merupakan kumpulan data saling terkait dan teratur dalam berbagai kriteria ini menjadi penting bagi sistem informasi. Basis data bisa dicontohkan dengan catatan karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan serta katalog produk yang pernah ada dalam perusahaan tersebut. Basis data dapat digunakan untuk mendukung operasional dan fungsi manajemen suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Adanya basis data juga dapat digunakan untuk proses evaluasi atas informasi terkini dengan data di masa lampau. Yang kelima adalah sumber daya manusia dan prosedurnya. Beberapa sistem informasi digunakan untuk proses otomatisasi, produksi, atau operasional berbasis data yang kuat. Pemrosesan data ini tentunya memerlukan sumber daya manusia yang cakap sebagai personal teknis dalam pengelolaan sistem informasi. Seluruh pekerja dalam suatu organisasi harus dilatih untuk memanfaatkan sistem informasi secara maksimal. Hal ini ditujukan agar operasional organisasi dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan pula adanya prosedur penggunaan atau pengoperasian sistem informasi oleh banyak penggunanya. Begitu pula nantinya diadakan pula pemeliharaan sistem informasi untuk proses otomisasi, jadwal pengkajian, produksi, manajemen surat, dan lain-lainnya. Soal yang kedua adalah jelaskan bagaimana organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk kepentingan kompetitif. Terdapat 4 strategi umum yang masing-masing sering dimungkinkan dengan pengguna teknologi dan sistem informasi tersebut, yaitu yang pertama, kepemimpinan biaya rendah. Sebuah sistem respon pelanggan yang efisien secara langsung menghubungkan perilaku konsumen untuk distribusi dan produksi serta rantai pasokan. Sistem pengisian terus-menerus Walmart menyediakan seperti respon pelanggan yang efisien. Lalu yang kedua adalah pembedaan produk. Produsen
dan pengeceran pengguna setiap informasi untuk menciptakan produksi dan layanan yang disesuaikan dan personal agar sesuai dengan spesifikasi yang tepat dari pelanggan individu. Lalu fokus pada peluang pasar. Gunakan sistem informasi untuk memungkinkan fokus pasar tentu dan melayani target pasar yang sempit lebih baik daripada pesaing. Sistem informasi mendukung strategi ini dengan memproduksi dan menganalisis data untuk penjualan tertata dan teknik pemasaran. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk menganalisis pola pembelian konsumen, selera, dan preferensinya erat sehingga efisien lapangan, kampanye iklan, dan pemasaran untuk target pasar yang lebih kecil dan lebih kecil. Lalu yang terakhir adalah memperkuat hubungan keakraban pelanggan dan pemasok. Gunakan sistem informasi untuk memperketat hubungan dengan pemasok dan pengembangannya, keintiman dengan pelanggan. Hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pemasok meningkatkan biaya switching, yaitu biaya beralih dari satu produk ke produk pesaing, dan loyalitas kepada perusahaan Anda. Lalu, soal yang ketiga adalah kejelasan bagaimana sistem informasi dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Salah satu fungsi yang sangat penting dalam kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Seorang pemimpin sebagian besar waktu, perhatian, maupun pikirannya dipergunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seseorang dalam kepemimpinan organisasi, maka pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan. Perilaku dan cara pemimpin dalam pola pengambilan keputusan sangat mempengaruhi perilaku dan sikap daripada stafnya. Pengambilan keputusan sebuah hasil dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum situasi dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari alternatif-alternatif yang ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah dan problema yang dihadapi. Yang soal yang keempat adalah identifikasi dan beri contoh dampak sistem informasi terhadap organisasi, aktivitas bisnis, masyarakat, maupun individu. Yang pertama itu adalah dampak ekonomi. Ukuran perusahaan biasanya berkembang untuk mengurangi biaya transaksi. Teknologi informasi secara potensial mengurangi biaya pada ukuran tertentu, membuka kemungkinan pertumbuhan pendapatan tanpa menambah ukuran atau bahkan pertumbuhan pendapatan yang disertai ukuran yang menyusut. Lalu yang kedua, dampak organisasi dan perilaku. Teknologi informasi atau TA merupakan organisasi yaitu perataan hierarkik dengan memperluas distribusi informasi untuk memberikan kekuatan kepada karyawan tingkat rendah dan meningkatkan efisien manajemen. Lalu organisasi pasca industri, yaitu wewenang semakin bergantung kepada pengetahuan dan kompetensi dan tidak hanya posisi formal. Lalu, memahami penolakan organisasi terhadap perubahan. Terdapat beberapa cara untuk memvisualisasikan penolakan organisasi yang saling berhubungan untuk membawa perubahan dengan mengubah teknologi, tugas, struktur, dan orang-orang secara bersamaan. Lalu ada internet dan organisasi. Internet meningkatkan aksesibilitas, penyimpanan dan distribusi informasi dan pengetahuan untuk organisasi dan mengurangi biaya transaksi dan keagenan yang dihadapi kebanyakan organisasi. Yang terakhir adalah implikasi rancangan dan pemahaman sistem informasi. Faktor organisasi utama yang harus dipertimbangkan saat perencanaan sistem baru adalah lingkungan di mana organisasi berfungsi, struktur organisasi, yaitu hierarki, spesialisasi, rutinitas, dan proses bisnis. Lalu budaya dan politik organisasi, lalu jenis organisasi dan kepemimpinan, kelompok kepentingan utama yang dipengaruhi oleh sistem, dan sikap dari karyawan yang akan menggunakan sistem. Lalu yang terakhir adalah jenis tugas, keputusan, dan proses bisnis di mana sistem info dirancang untuk membantunya. Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya jelaskan, dan itu saja yang dapat saya jawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.